Untuk mendukung belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di Belajar Bentar. Sekarang kita akan belajar mengenai bagaimana cara membuat daftar isi otomatis atau dinamis dengan menggunakan table of content. Sebelumnya, kita dalam membuat daftar isi dengan cara seperti ini. Selanjutnya, menekan tombol tab. Selanjutnya, memberikan nomor halaman. Selanjutnya, membuat bab 2. Selanjutnya, kembali menekan tombol tab dan memberikan nomor halaman, dan begitu seterusnya. Sekarang, kita akan membuat daftar isi dengan cara otomatis. Seperti ini. Dengan satu klik, maka daftar isi sudah jadi. Sekarang, untuk membuat daftar isi secara otomatis ini, kalian harus menggunakan Table of Content, TOC. Sekarang, kita pergi ke tab Reference. Setelah itu, kalian pilih tab of Reference. Selanjutnya, kalian pilih Table of Content di sini. Maka, kalian akan menemukan Table of Content dengan built in. Dengan kata lain, sudah dibuat secara otomatis oleh Microsoft Word. Di sini terdapat dua built-in, Automatic Table 1 dan Automatic Table 2. Di sini perbedaannya hanyalah terdapat keterangan. Untuk Automatic Table 1 adalah content dan Automatic Table 2 adalah table of content. Hanya itu saja. Di sini sekarang kita pilih content dengan menggunakan Automatic Table 1. Dan di sini yang sekarang terjadi adalah terdapat kotak pesan dengan keterangan mulai membuat Table of Content. Dimulai dengan mendaftarkan name style dari style galeri untuk teks yang dipilih. Jadi untuk membuatnya sekarang, di sini sama sekali belum ada isinya. Tetapi di sini sudah terdapat teks daftar isi. Seperti yang kalian lihat di sini, kita sudah mendaftarkan heading style dari style galeri. Sekarang kita pergi untuk membuatnya. Di sini terdapat bab 1. Dan sekarang kita pergi ke home. Selanjutnya, kalian pergi ke style galeri. Di sini, kalian akan menemukan heading 1 sampai 4. Tapi kita akan memilih heading 1. Kita pilih. Dan sekarang kita kembali lagi ke table of content. Sekarang kalian bisa langsung memilih automatic table 1. Sekarang kita pilih. Dan secara otomatis bab 1 sudah dibuat. Sekarang kita cari bab 2. Di sini bab 2 dan kita akan menggunakan heading 1 untuk bab 2. Setelah itu kita pilih lagi bab 3 dan kembali pilih heading 1. Sekarang kita ke atas. Di sini kita tidak akan menggunakan table of content lagi. Kita akan membuat dengan menggunakan update table. Di sini akan terdapat kotak pesan atau dialog box dengan keterangan update table of content. Kalian pilih salah satu dari pilihan berikut. Pilihan pertama adalah mengupdate nomor halaman saja. Pilihan kedua adalah mengupdate keseluruhan tabel. Sekarang kita pilih update entire table. Sekarang kita klik OK. Seperti yang kalian lihat, tanpa menggunakan table of content built-in, kalian sudah melakukan update isi dari table of content. Dan tentunya sekarang jika bab 2 berada di halaman lain, sekarang kita coba kita pindahkan bab 2 ke halaman selanjutnya. Dan sekarang di sini berarti bab 2 sudah berganti halaman. Tentunya untuk mempermudah, kita tambahkan nomor halaman. Kita tambahkan nomor halaman pada bagian atas halaman.
seperti ini. Dan sekarang bab 2 sudah berada di halaman 3. Sekarang kita balik lagi. Tentunya sekarang kita tidak akan menggunakan update table dan update entire table. Sekarang kita hanya menggunakan pilihan update nomor halaman saja. Setelah itu kita pilih OK. Dan seperti yang kalian lihat di sini, sekarang yang berubah hanyalah nomor halaman pada daftar isi. Dan seperti yang kalian lihat pada built-in automatic table of content, terdapat heading level 1, heading level 2, dan heading level 3. Sekarang untuk menambahkan level yang lebih tinggi, kita kembali lagi. Di sini kita akan membuat subbab untuk level yang lebih tinggi. Kita tulis secara manual. Dan sekarang kita pilih subbab 1 ini menggunakan style heading 2. Dan untuk bab 2 sekarang kita ketik lagi. Di sini kita akan menggunakan heading 3. Dan sekarang di bab 3 kita akan membuat subbab 4. Dan kita akan menggunakan heading 4 seperti ini. Dan kita kembali ke atas. Di sini, jika kalian menggunakan update pack number only, dengan kata lain hanya mengupdate nomor halaman saja, ketika kalian klik OK, sama sekali isi daftar isi yang baru kalian buat ini, yaitu subbab, tidak akan muncul. Itu dikarenakan yang kita gunakan hanyalah mengupdate nomor halaman, bukan isi. Jadi sekarang kita pilih lagi update entire table dan klik OK. Seperti yang kalian lihat, sekarang kita sudah mendapatkan update dari subbab 1 dan subbab 2. Tetapi di sini, pada subbab 3, sama sekali tidak mendapatkan update apapun. Sama sekali tidak tampil. Itu dikarenakan seperti yang kalian lihat di sini, bab 1 ini adalah level 1 dan subbab 2 adalah level 2 dan subbab 2 yang kita gunakan tadi adalah level 3. Jika kalian melihat pada table of content di sini dan jika kalian melihat pada keterangannya, table of content ini hanya sampai pada heading level 3. Jadi, jika kalian menggunakan heading level 4, sama sekali tidak akan ditampilkan. Karena yang hanya ditampilkan hanyalah heading level 1 sampai 3. Tentunya, pada bagian reference di sini, kalian bisa update table seperti sebelumnya. Hanya terdapat pilihan, hanya update nomor halaman, dan update table keseluruhan. Tentunya, teks konten ini bisa kalian ganti menjadi, kalian bisa rubah seperti biasanya. Kalian pilih center pada tab home, dan kalian rubah warna tulisan menjadi apapun yang kalian inginkan. Tentunya di sini, kalian bisa berikan bold dan memperbesar ukuran huruf. Selanjutnya, untuk menghapus table of content, kalian tinggal memilih table of content dan kalian pilih remove table of content. Kalian klik, maka table of content akan dihapus. Kita sudahi pelajaran ini. Terima kasih.